Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Azhara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri 3 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Yang pertama yaitu bagaimana Anda dapat menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi untuk menganalisis efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia. Untuk menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi dalam menganalisis efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah rinci yang dapat diambil dalam analisis tersebut. Yang pertama yaitu memahami tujuan kebijakan tarifikasi. Tujuannya yaitu perlindungan industri dalam negeri, pendapatan negara, serta mendorong investasi. Pertama yaitu perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan tarif dirancang untuk melindungi industri lokal dari persaingan luar. Nah, pengenaan tarif pada barang impor bertujuan untuk mengurangi jumlah barang asing yang masuk, sehingga hal tersebut dapat memberi ruang bagi produsen lokal untuk bertumbuh. Nah, yang kedua yaitu pendapatan negara, yaitu tarif yang dikenakan pada barang impor dapat menjadi sumber pendapatan negara. Penting untuk mengevaluasi apakah pendapatan yang dihasilkan dari tarif tersebut cukup signifikan untuk mendukung program-program pembangunan atau tidak. Yang ketiga yaitu mendorong investasi. Kebijakan tarif yang melindungi industri lokal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, sehingga penting untuk menganalisis apakah ada peningkatan investasi asing atau domestik di sektor-sektor yang dilindungi ataupun tidak. Nah, untuk menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menganalisis dampak kebijakan tarif. Yang pertama yaitu efektivitas perlindungan inovasi dan daya perlindungan serta inovasi dan daya saing. Yang pertama yaitu efektivitas perlindungan. Jadi, untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan tarif dalam melindungi industri lokal, maka kita dapat membandingkan kinerja antara sektor yang dilindungi dengan sektor yang tidak dilindungi. Bagaimana pertumbuhan produksi, peningkatan pangsa pasar, dan profitabilitas industri lokal. Yang kedua yaitu inovasi dan daya saing. Jadi, perlindungan tarif dapat mengurangi insentif bagi industri untuk berinovasi, sehingga evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah perusahaan lokal berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan jumlah kualitas produk. Nah, penerapan pemahaman yang ketiga yaitu mengevaluasi kebijakan berdasarkan hasil. Yang pertama yaitu kaji ulang kebijakan. Nah, menggunakan data yang telah dikumpulkan, kita perlu mengevaluasi apakah kebijakan tarif telah mencapai tujuannya, atau apakah industri lokal benar-benar berkembang dan bersaing secara efektif di pasaran. Kita harus mensurvei kepuasan pelaku industri, analisis SWOT untuk sektor-sektor tertentu, dan feedback dari asosiasi industri. Nah, yang kedua
kedua yaitu rekomendasi perbaikan. Jika ditemukan bahwa kebijakan tarif tidak efektif, maka perlu dilakukan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini bisa mencakup pengurangan tarif secara bertahap, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, atau insentif untuk inovasi. Nah, penerapan yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan dengan kebijakan lain. Di sini ada koordinasi dengan kebijakan ekonomi lain. Nah, kebijakan tarif harus diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi lainnya, seperti kebijakan investasi, perpajakan, dan perdagangan internasional. Evaluasi konsistensi antara kebijakan tarif dan kebijakan lain, serta dampaknya terhadap industri lokal. Sehingga dengan memahami tujuan kebijakan tarifikasi, kita dapat melakukan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia. Sehingga pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan industri lokal secara berkelanjutan. Kemudian analisis yang berbasiskan data dan indikator yang jelas akan sangat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif ke depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis evolusi kebijakan tarif di Indonesia dari masa ke masa, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi perekonomian negara. Evolusi kebijakan tarif di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa era Orde Lama, mulai dari 1945 sampai 1966. Jadi evolusi kebijakan tarif di Indonesia telah melalui berbagai fase yang mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara ini. Mari kita analisis kebijakan tarif di Indonesia dari masa ke masa dan dampaknya terhadap perekonomian. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Yang pertama yaitu era Orde Lama mulai pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Jadi kebijakan pada era Orde Lama yaitu yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan tarif yang sangat proteksionis, yaitu tarif tinggi dikarenakan untuk melindungi industri yang baru berkembang pasca kolonial. Kemudian fokus utama adalah pada pengembangan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada barang asing. Kemudian dampak kebijakan tersebut bagi Indonesia yaitu perlindungan industri lokal. Banyak industri baru yang tumbuh meskipun seringkali tidak efisien karena kurangnya kompetisi. Kemudian dampaknya yaitu kualitas produk lokal seringkali rendah karena kurangnya tekanan untuk berinovasi. Kemudian banyaknya produsen merasa nyaman dengan perlindungan barang yang diberikan, serta ketergantungan pada industri lokal menyebabkan keterbatasan variasi barang dan kualitas di pasar domestik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa era Orde Baru. Itu mulai pada tahun 1966 sampai 1998. Kebijakan yang ada pada era Orde Baru yaitu
Di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan tarif mulai mengalami liberalisasi, sehingga pemerintah melakukan reformasi ekonomi dengan membuka sektor-sektor tertentu untuk investasi asing dan mengurangi tarif untuk barang-barang konsumsi. Sehingga meskipun ada pengurangan tarif, masih ada sektor yang mendapatkan perlindungan untuk mengembangkan industri lokal. Kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, dengan meningkatnya investasi asing, sektor-sektor seperti otomotif dan elektronik berkembang dengan sangat pesat. Kemudian banyak industri baru yang bermunculan, dan Indonesia mulai dikenal sebagai pusat produksi di kawasan Asia Tenggara. Namun, ada kesenjangan antara sektor yang dilindungi dan yang terbuka untuk kompetisi, di mana sektor yang dilindungi cenderung lebih lambat dalam berinovasi. Kemudian yang selanjutnya pada masa era reformasi, yaitu mulai dari tahun 1998 hingga saat ini, atau pada masa sekarang. Nah, kebijakan pada era reformasi yaitu setelah krisis ekonomi 1998, Indonesia melakukan reformasi yang lebih mendalam, yaitu kebijakan tarif diubah untuk memenuhi komitmen internasional, terutama setelah bergabung dengan WTO. Kebijakan lebih berorientasi pada liberalisme perdagangan, meskipun sektor-sektor tertentu masih mendapatkan dukungan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kebijakan era reformasi yaitu banyak sektor, terutama yang berorientasi ekspor, mulai menunjukkan peningkatan daya saing. Produk-produk Indonesia menjadi semakin dikenal di pasar global, serta sektor teknologi informasi dan digital berkembang sangat pesat, menciptakan peluang baru bagi pengusaha lokal. Kemudian meskipun ada kemajuan, banyak industri tradisional yang masih kesulitan beradaptasi dengan kompetisi global. Misalnya sektor pertanian menghadapi tantangan dari produk impor yang lebih murah. Selanjutnya yaitu bandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan dua negara lain. Pilih sendiri. Kemudian integrasikan informasi ini untuk mengevaluasi posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional. Di sini saya akan membandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan kebijakan tarif Malaysia dan India. Nah, yang pertama yaitu kebijakan tarif di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan yaitu perfeksionisme dan liberalisme. Indonesia telah beralih dari kebijakan perfeksionis yang kuat di era awal kemerdekaan ke pendekatan yang lebih liberal setelah reformasi 1998. Meskipun banyak sektor telah dibuka untuk perdagangan internasional, akan tetapi masih ada sektor yang dilindungi melalui tarif tinggi. Yang kedua yaitu tarif berjenjang. Indonesia menerapkan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis barang. Sektor yang dianggap strategis seperti pertanian dan manufaktur masih mendapatkan perlindungan. Dampaknya dari pendekatan di atas yaitu pertumbuhan beberapa sektor. Sektor-sektor tertentu seperti otomotif dan elektronik telah berkembang dengan baik berkat liberalisme. Kemudian ada tantangan untuk sektor tradisional, yaitu banyak industri tradisional masih berjuang
untuk bersaing dan seringkali mereka bergantung pada perlindungan tarif. Kemudian pada kebijakan tarif di negara Malaysia. Pendekatan yang dilakukan yaitu kebijakan terbuka, kemudian dan fokus pada inovasi. Malaysia menerapkan kebijakan tarif yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, dengan tujuan dapat menarik investasi asing. Banyak sektor, termasuk teknologi dan manufaktur, terbuka untuk kompetisi internasional. Kemudian Malaysia juga berfokus pada inovasi dan peningkatan teknologi dalam industri dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi. Kemudian dampak yang ditimbulkan yaitu hubungan manufaktur dan daya saing yang tinggi. Malaysia berhasil menjadi salah satu hubungan manufaktur di Asia Tenggara. Sektor-sektor seperti elektronik dan otomotif berkembang dengan sangat pesat, dan negara ini menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global. Sehingga produk Malaysia terutama di sektor teknologi memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan tarif di negara India. Pendekatannya yaitu perfeksionisme yang tinggi. Jadi India cenderung mempertahankan kebijakan tarif yang lebih tinggi untuk melindungi industri lokal, terutama di sektor tradisional seperti tekstil dan pertanian. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu kebijakan subsidi. Jadi selain tarif tinggi, India juga menerapkan berbagai subsidi untuk mendukung petani dan produsen lokal yang membuat produk domestik menjadi lebih kompetitif di pasar lokal. Kemudian dampak yang ditimbulkan yaitu pertumbuhan industri tertentu. Beberapa sektor seperti tekstil telah berkembang berkat perlindungan ini, namun banyak industri tetap tertinggal dalam inovasi dan daya saing. Kemudian dampaknya yang selanjutnya yaitu ketidaknyamanan berkompetisi. Produk India seringkali merasa kesulitan bersaing di pasar internasional, terutama di sektor teknologi dan barang-barang konsumen. Kemudian selanjutnya ada saatnya mengevaluasi posisi kompetitif di Indonesia. Keunggulannya yaitu pasar besar dan sumber daya alam. Kemudian ada tantangan yang dihadapi yaitu kebijakan yang tidak konsisten serta daya saing yang masih lemah. Jadi berdasarkan perbandingan kebijakan tarif Indonesia dengan Malaysia dan India, Indonesia berada pada posisi yang unik. Dengan memanfaatkan potensi pasar dan sumber daya, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan industri lokal. Namun untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional, perlu ada konsistensi dalam kebijakan, serta dukungan untuk inovasi dan pengembangan keterampilan. Kebijakan tarif Indonesia harus lebih berorientasi pada pembukaan pasar dan peningkatan kualitas produk. Hal ini mirip dengan pendekatan Malaysia, sambil tetap memberikan perlindungan yang wajar untuk industri yang belum siap bersaing secara global. Integrasi strategi ini dapat membantu Indonesia berperan lebih aktif dalam perdagangan internasional dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan tarifikasi dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional.
Kemudian berikan contoh yang konkret. Kebijakan tarifikasi sebagai alat negosiasi beserta contoh yang konkret. Kebijakan tarifikasi dapat berfungsi sebagai alat negosiasi yang paling efektif dalam perdagangan internasional, itu dengan cara memberikan fleksibilitas dan dalam merundingkan konsesi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu strategi negosiasi, yaitu memberikan insentif. Dalam perundingan perdagangan, suatu negara dapat menawarkan pengurangan tarif pada produk tertentu sebagai insentif untuk mendapatkan konsesi dari negara lain, seperti akses pasar yang lebih baik atau pengurangan tarif pada produk ekspor mereka. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan. Negara dapat menggunakan kebijakan tarif untuk menjaga keseimbangan antara melindungi industri domestik dan membuka pasar untuk produk asing. Ini menunjukkan kesiapan untuk berkompromi tanpa mengorbankan kepentingan lokal. Yang terakhir yaitu menciptakan bargaining power. Jadi tarif yang tinggi dapat digunakan sebagai alat tawar untuk menunjukkan bahwa suatu negara memiliki opsi untuk melindungi industri lokal jika negosiasi tidak menguntungkan. Ini memberi sinyal kepada negara lain bahwa ada batasan dalam pembicaraan. Berikut yaitu contoh konkretnya, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area dan perjanjian perdagangan bilateral. Dalam perundingan AFTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengurangi tarif perdagangan di antara mereka untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota menggunakan kebijakan tarif dalam negosiasi ini. Indonesia menawarkan untuk mengurangi tarif pada produk pertanian dan manufaktur tertentu sebagai imbalan untuk akses yang lebih baik terhadap pasar negara anggota lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Dalam negosiasi ini, Indonesia mempertahankan tarif lebih tinggi untuk beberapa produk yang dianggap sensitif seperti beberapa produk pertanian untuk melindungi petani lokal. Nah, hasil dari negosiasi ini adalah meningkatkan akses pasar untuk produk Indonesia di negara-negara anggota lainnya yang berujung pada peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Misalnya, sektor tekstil Indonesia mendapat keuntungan dari pengurangan tarif di negara-negara tetangga yang mendorong pertumbuhan industri tersebut. Kemudian contoh selanjutnya yaitu perjanjian perdagangan bilateral. Contohnya yaitu perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam perjanjian ini, Korea Selatan setuju untuk mengurangi tarif pada produk otomotif dari Amerika Serikat. Nah, sebagai imbalannya, Amerika Serikat setuju untuk mengurangi tarif pada produk elektronik Korea. Nah, kebijakan tarif yang digunakan untuk menciptakan saling menguntungkan, di mana masing-masing negara mendapatkan akses lebih baik ke pasar satu sama lain.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan tarifikasi, evolusinya di Indonesia, dan perbandingannya dengan negara lain. Kemudian bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk merekomendasikan perbandingan kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama yaitu liberasi bertahap. Jadi menerapkan pengurangan tarif secara bertahap pada sektor-sektor yang sudah siap bersaing pada produk impor. Pendekatan ini akan memungkinkan produk lokal untuk beradaptasi dengan persaingan dan meningkatkan efisiensi. Rekomendasi yang kedua yaitu fokus pada inovasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang keempat, pengawasan dan penyesuaian. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikannya yaitu integrasi kebijakan. Saya kira itu saja. Baik, teman-teman, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tentang tugas mandiri 3 dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.